Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai topik 7 dari bagian ruang kolaborasi, di mana mengenai perencanaan kurikulum dan implementasi UBD pada kepala sekolah. Nah, di sini kami kelompok 2 beranggotakan dari 5 orang, diantaranya saya sendiri sebagai moderator yaitu Chris Arianja, kemudian ada Mega Sari Marjun, yang ketiga ada Rory Subakti, keempat Sagita Sinaloho, kelima Cindy Dwi Rahayu. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mega Sari Marjun. Untuk Mega Sari Marjun kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama, Understanding by Design atau UBD. Pengertian UBD. Understanding by Design sebagai sebuah pendekatan pembelajaran secara mendalam dan keterlibatan peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di tengah proses pembelajaran melalui backward design. Tahapan pada UBD. Tahap pertama, menentukan hasil yang diinginkan. Tahap kedua, menentukan bukti penilaian. Tahap ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Implementasi dan evaluasi penerapan dalam lembaga formal. Sebagai kepala sekolah, kepala sekolah memiliki peran kunci dengan tugas memastikan keberhasilan implementasi UBD melalui pengorganisasian sumber daya, dukungan kepada guru, strategi implementasi, dan memastikan pemahaman prinsip UBD oleh seluruh staf pendidik. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin sekolah atau pemimpin lembaga tempat menerima dan memberi suatu lembaga dan memberi pelajaran-pelajaran. Oke, baik, terima kasih Grace. Di sini saya akan melanjutkan tentang problematika kepala sekolah. Yang pertama itu sebagai supervisor, adanya keterbatasan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berdasarkan understanding by design. Solusinya meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan juga peserta didik. Selanjutnya sebagai edukator, kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan dalam pembelajaran. Solusinya membuat rencana sekolah atau RKS. Terima kasih Grace. Selanjutnya sebagai motivator, kepala sekolah masih kesulitan merumuskan, menetapkan, dan menerapkan UBD di sekolah. Solusinya yaitu melakukan monitoring, evaluasi, supervise, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah. Kemudian sebagai manajer, terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik. Solusinya yaitu melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Baik, di sini sebagai inovator, mungkin di sini ada peran kepala sekolah sebagai inovator itu yaitu kurangnya kerjasama antar tim dalam menerapkan UBD di sekolah. Untuk solusinya itu memperkenalkan dan memberikan inovasi baru terkait penerapan kurikulum di sekolah. Kemudian sebagai leader, di mana kurang leluasannya kepala sekolah dalam menerapkan understanding by design di sekolah. Untuk solusinya dapat diberikan sanksi bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya di sekolah. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai kepala sekolah perlu memastikan adanya komunikasi yang jelas dan berkesinambungan antara semua pihak terkait, termasuk guru, staf, dan orang tua peserta didik. Selain itu, menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk mendukung implementasi UBD akan menjadi kunci kesuksesan. Dengan langkah-langkah ini dapat mengatasi permasalahan kurikulum yang ada dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi peserta didik. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu sebagai kepala sekolah perlu memastikan adanya komunikasi yang mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami yaitu kelompok 2, di mana peran kepala sekolah ketika menerapkan atau implementasi understanding by design di sekolah. Mungkin mohon maaf jika ada salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat siang.